Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang 6 fase yang dilewati banyak orang ketika akhirnya memutuskan membeli sesuatu. Di tahun 1961, dua orang jagoan marketing yang bernama Leverage dan Steiners menciptakan sebuah model yang mereka sebut dengan The Hierarchy of Effect Model. Nah, jadi menurut mereka ini ada 6 fase yang dilewati banyak orang ketika akhirnya memutuskan membeli sesuatu. Yang pertama itu ada awareness, kemudian selanjutnya knowledge, yang ketiga liking, preference, conviction, dan akhirnya purchase. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, tugas dari seorang penjual atau pengiklan adalah memahami di mana posisi level iklannya dan meningkatkan levelnya sampai ke level di mana customer akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita. Kita bahas dari level yang paling bawah, yaitu awareness. Di level ini tuh calon customer baru ngeh sama produk kita lewat sebuah iklan, entah itu iklan di Facebook, di TV, di jalanan, atau di sosial media. Sebagai pengiklan, kita harus memastikan benar-benar iklan itu tuh berkesan untuk si calon customer. Jadi sekali publish ke sosial media atau beriklan di sosial media, si iklannya ini tuh langsung drop gitu ke pikiran calon customer. Selanjutnya yang kedua yaitu knowledge. Nah, setelah iklan kita itu masuk ke dalam pikiran calon customer, biasanya si calon customer ini tuh perlu alasan gitu buat tertarik sama produk yang diiklankan. Jadi di level ini tuh goalnya adalah calon customer mulai memahami lebih banyak tentang produk yang diiklankan. Otomatis tugas pertama dari para pengiklan adalah menambah product knowledge-nya, menambah pemahaman tentang keunggulan produknya itu sendiri. Semakin paham si penjual tentang produknya, semakin mudah juga gitu dia mengedukasi calon customer. Di akhir itu biasanya sebagian calon customer memerlukan strong why. Kenapa ia perlu membeli produk itu, apa pentingnya produk itu buat dia gitu. Semakin baik cara kita mengedukasi calon customer, semakin besar juga peluang kita untuk naik ke tangga selanjutnya. Untuk level yang ketiga yaitu liking. Di sini seharusnya calon customer mulai senang dengan produk yang ditawarkan oleh sebuah iklan. Tapi penjual jangan gear dulu nih. Potensi untuk gagalnya juga masih sangat besar. Sehingga tugas penjual adalah menaikkan intensitas emosinya ke level selanjutnya. Selanjutnya untuk level yang keempat adalah preference. Di level ini tuh calon customer harus udah makin naksir dengan produk kita. Kecenderungan untuk membeli itu semakin besar di level ini. Jadi tugas penjual adalah mempertahankan emosi senang dari calon customer itu sendiri. Jangan sampai calon customer rusak karena ada kesalahan-kesalahan teknis. Misalnya ada customer lain yang kecewa dengan produk kita, terus dia tuh publish kekecewaannya di sosial media. Selanjutnya di level yang kelima yaitu adalah conviction. Conviction itu sendiri artinya adalah yakin. Di sini sih harusnya level aman, karena di level ini niat calon customer untuk membeli mungkin sudah hampir 99%. Dia udah punya alasan yang kuat buat memutuskan membeli produk kita. Kayak contohnya test drive yang biasanya diberikan oleh dealer mobil, atau tester makanan yang diberikan penjual makanan. Jadi fungsinya di sini tuh semakin meyakinkan customer untuk membeli. Untuk level yang paling tinggi itu purchase atau beli. Setelah semua level terlewati, baru tuh calon customer berubah menjadi customer. Mereka udah siap ngeluarin uang mereka buat ngebayar produk yang kita iklankan. Nah, tugas kita sebagai penjual yang beriklan adalah menyesuaikan iklan kita dengan level-level di atas, tetap dengan comfort tentunya. Jadi, kalian sebagai pengiklan udah sampai level mana nih? Level 1, 2, 3, 4, 5, atau 6?